Jadi mahal. Nah, terus untuk itu, untuk sebentar, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Tati Westhoff dari Belanda. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024. Dan hari ini adalah hari les terakhir gelombang pertama. Selanjutnya nanti akan saya kabarkan tentang les yang akan datang. Saya akan sapa Anda dengan bahasa Belanda. Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond, dames en heren. Fijn om jullie weer te zien. Vandaag is dinsdag 29 oktober 2024. Vandaag is toevallig de laatste lesdag van het jaar. En volgend jaar gaan we verder met een nieuwe les. Verder ga ik straks later vertellen over
the Niveles. Sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita sama-sama berdoa mengharapkan ridhonya agar pelajaran kita berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan untuk bisa memahami apa yang kita pelajari. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Kita satukan pikiran, memohon kepada Allah agar semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah doa singkat, tetapi mudah-mudahan keberkahannya akan kita mintakan kepada Allah yang Maha Kuasa. Menyambung pengumuman saya yang tadi tentang kelanjutan pelajaran ini, walaupun hari ini adalah hari terakhir pelajaran gelombang pertama, insya Allah tahun depan kita akan memulai lagi pelajaran gelombang kedua dari awal, sehingga kita dapat mengulang. Dan bagi mereka yang sudah mengikuti gelombang pertama tetapi ingin melanjutkan dengan pelajaran gelombang kedua, silahkan memberi kabar. Bisa disampaikan melalui Gmail saya yang tertera di sini, yaitu tativestov@gmail.com. Dan bagi yang sudah berada di grup WhatsApp, itu tinggal memberitahukan di sana. Oke, mudah-mudahan hari ini juga dapat belajar dengan baik dan dengan senang seperti pada les-les lainnya, insya Allah. Oke. Sebelum saya memulai les ini, akan saya ulang kembali seperti biasa, tetapi saya tidak akan memberikan terlalu banyak teori karena sudah ini pada tahap ini tentang stam dan tentang bagian dan fungsinya sudah kita ketahui bersama. Dan bagi mereka yang baru ikut kursus ini, mudah-mudahan tayangan yang terakhir ini bisa juga bermanfaat. Tetapi jika belum mengerti atau belum memahami semuanya, saya sarankan untuk melihat tayangan-tayangan sebelumnya yang dari mungkin sudah lebih dari 30 tayangan yang sudah kita pelajari. Di sana ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat les yang dimaksud. Dan juga selama saya absen, selama saya tidak mengajar, tentu lebih baik untuk diulang-ulang ya. Ini sekilas ya, ini adalah gambaran sebuah pohon dengan stam. Stam ini adalah dahan atau pokok dari pohon itu ya, yang sangat nanti memegang peran penting di dalam penggunaan tata bahasa Belanda. Kita lihat di sini ada stam, ini ada N dilambangkan sebagai dedaunan yang nanti akan kita keluarkan bila kita mencari stam. Jadi saya bacakan yang di sini. Stam adalah bagian Maaf dari ya, gramatika. Sorry? Maaf, Tati. Ya? Screen-nya belum di sharing. Sudah? Masih buffering, muter-muter, Mande. Lah, saya nggak bisa, ini di saya sudah masih seperti itu? Masih. Tati was started screen sharing. Ya, belum terlihat. Tati has started screen sharing. Oh, cuman buffering aja, muter-muter. Kalau gitu saya coba kembali ya, tapi saya takutnya nanti malah hilang. Oke, kalau begitu kita coba kembali untuk sekarang sudah terlihat? Halo? Belum. Belum kelihatan Belum. juga. Oke, kalau gitu saya stop dulu yang ini. Dan saya, apakah sekarang sudah terlihat? Juga belum? Belum. Oke. Nih.
Nih, nah kalau gitu Masih gelap. masih gelap. Sekali lagi ke pausir. Tidak. Kayak ya tadi bisa, sekarang sudah. Oke. Dylan lagi. Saya udah bagi lagi belum juga? Belum. Oke, kalau Belum. gitu saya keluar, stop aja dulu. Dan saya ini saya stop ya, saya akan sharing kembali. Mudah-mudahan berhasil. Kalau tidak, saya mohon agar Mbak Barti menolong saya. Tadi saya sudah membagikan bahan ya ke Mbak Barti. Saya lihat dulu di sini bukan Iqdat Dun. Padahal saya sudah wanti-wanti tadi mencoba. Oke, never mind. Saya tutup ini dan saya akan kembali share screen. Op new, apa tuh op new? Saya kembali lagi membuka ini. Ops. Masya Allah. Ini pelajaran saya buka. Ya, sudah saya buka. Saya akan ke Zoom. Saya akan share screen. Tidak mau dia. Saya coba lagi. Saya sudah berbagi. Apakah terlihat sekarang? Udah. Belajar bahasa Belanda. Alhamdulillah. Oke. Sudah. Terima kasih. Sudah. Jadi saya akan perbesar screen ini dengan ini ya. Oke. Jadi tadi saya telah sampai kepada gambar ini. Ya. Saya sedang menceritakan tentang betapa pentingnya stam di dalam bahasa Belanda. Apakah itu stam? Di sini kita lihat stam adalah bagian dari gramatika dalam bahasa Belanda yang sangat penting fungsinya. Mengapa? Kita tahu bahwa setiap orang di dalam gramatika dalam bahasa Belanda mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Ya, itu harus kita penuhi. Bagaimana caranya mencari stam? Nah, caranya adalah kalau kita mengambil suatu kata kerja dari kamus, misalnya werken, artinya bekerja. Ya, werken itu adalah kata kerja penuh yang harus kita buang en-nya seperti dalam hal ini, maka akanlah terbentuk stam. Contoh ini yang merah. Werken artinya bekerja adalah kata kerja penuh. Kita kurangi huruf en-nya maka akan menjadi werk. Nah, itulah stam. Stam ini nanti dia akan mengatur pemakaian kata kerja untuk orang-orang tertentu. Sekilas kita lihat di sini misalnya ik, stam artinya apa? Stam itu werk. Jadi ik werk, jij stam ditambah t jadi werk, ditambah t jadi bunyinya werkt. Sama juga dengan ini hij atau zij, stam ditambah t, werkt. Sedangkan yang jamak, kami, kalian, dan mereka semuanya kembali werk ditambah en menjadi infinitif kembali. Jadi semua kembali ke werken. Ya, itu sekilas, tidak akan saya ulang lagi. Bagaimana pemakaiannya? Ya, ada beberapa teori tentang kata kerja. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri, dia bisa langsung menjadi pokok kalimat. Bisa menjadi kata kerja. Misalnya ik eet, makan, sudah cukup ya. Atau ik drink, saya minum, tidak usah ditambah ekstra keterangan, dia sudah berarti komplit. Tetapi apabila kita menggunakan kalimat kata kerja bantu, di sini di bagian ini kata kerja bantu ini dia berfungsi sebagai pembantu ya, tetapi dia harus dilengkapi dengan
kata kerja infinitif, yaitu kata kerja penuh, yaitu itu. Misalnya, ik wil, saya ingin nasi goreng met sate eten. Saya ingin makan nasi goreng dengan sate. Tapi ini sudah kita bahas ya. Kita tidak usah terlalu jauh ke sana karena kita sudah harus menguasai. Nah, itu adalah penggunaan kata kerja yang bisa berdiri sendiri, simple. Pokok kalimat kata kerja sesuai dengan haknya masing-masing. Itu paham ya, itu nggak usah ditelaah lagi. Nah, sekarang karena kita sudah memasuki fase penutup, saya juga akan mengulang tentang teori bagaimana cara mengatakan memakai kata kerja dalam bentuk past tense, simple past, ya, yaitu simple past itu kata lampau yang sangat sederhana. Artinya mestinya gini, saya ik werkte itu tanpa mengatakan menambah keterangan waktu, kita yang sudah belajar harus tahu bahwa itu adalah kata kerja lampau dari kata kerja kata kerja werk. Ya. Leren misalnya, ik leer. ER-nya dibuat EN, ik leer. Saya belajar. Gak usah disebutkan apa objeknya, sudah cukup. Saya belajar. Gak usah. Kalau mau misalnya ik leer Nederlands, saya belajar Belanda, itu keterangan bukan kata kerja. Nah, untuk mengetahui bagaimana, kita ada 3 teori. Teori yang pertama adalah soft ketchup. Soft ketchup ini kita ambil stamnya yang berakhiran dengan huruf yang hidup yang ada di sini, ya. Nah, kita tambah untuk lampaunya dengan huruf TE untuk yang tunggal, TEN untuk yang jamak. Nanti akan saya lihatkan ya contohnya. Nah, ini yang di sini dia tidak termasuk pada ini dan juga tidak berubah. Ini saya sebutkan yang berubah itu adalah sebagai siang dan malam, jadi berganti ya, itu sebagai simbol saja. Jadi yang nomor ini sebaiknya saya begitukan dulu ke sini deh. Ini ke sini, itu ke sana. Jadi gampang. Up. Ya. Ini ke bawah. Oke. Yang nomor kategori yang kedua, dia berubah. Yang tadi saya sebutkan. Dia berubah itu jadi berubah bunyi. Seperti misalnya dalam kata kerja drinken. Past tense-nya bukan drinkte tapi dronk. Ya, atau misalnya slapen menjadi sleep past tense-nya. Itu kita bisa lihat ya. Nanti ada tip bagaimana cara mencarinya yang berubah ini. Nah, sekarang yang nomor 3 ini, apabila dia tidak termasuk huruf soft ketchup dan dia tidak berubah, maka dia mendapat huruf DE untuk yang tunggal, DEN untuk yang jamak. Contohnya apa? Ik leer. R tidak terdapat di huruf di sini dan dia juga tidak berubah. Maka dia mendapatkan past tense ik leerde. Ik leerde Nederlands. Berarti saya belajar Belanda udah kemarin-kemarin ini. Sudah belajar tapi dalam past simple past ya. Nah, itu juga harus kita kuasai. Nah, ini saya akan melihatkan tip yang barusan saya share tentang kata kerja yang lampau, yang simple past ya. Saya putarkan videonya. Silahkan disimak. Bismillah. Welkom bij weer een nieuwe Nederlands video. In deze video gaan we het hebben over de onregelmatige verleden tijd. Dus we gaan het hebben over ging, zag, kwam, liep, schreef. Ik heb wat tips voor jou om het makkelijker te maken. En je kan ook de lijst met onregelmatige werkwoorden downloaden via de link van de omschrijving. Heel veel plezier en tot ziens. En we gaan specifiek kijken naar de onregelmatige verleden tijd. Wat is de onregelmatige verleden tijd? Laten we gaan kijken. Dit is een voorbeeld. Slapen
Ik sliep, wij sliepen, ik heb goed geslapen. Het is onregelmatig wanneer de basis van het werkwoord verandert. Dus slapen moet eigenlijk slaapte zijn, maar het is sleep. So when is a verb irregular, or we also call them strong? Well, when it's strong enough to change the core of the verb. Because it should stay slapen, right? Ik slaap, we add te, ik slaapte. That's not correct, it's ik sleep. So this is an example of a strong verb, an irregular verb, the verbs we're going to look at today. So these are some examples of these verbs. Now I have tips for you to make them easier. Also my tip is get the list and look up the verbs all the time. But there are some tricks. Bijvoorbeeld IJ wordt altijd EE. Dus dan de ik-vorm rijden, ik reed. Kijken, ik keek. Schrijven, ik schreef. So we're talking about the past, right? So ik schrijf is now, ik schreef is I wrote in the past. Leiden turns into leed. Blijken turns into bleek. Knijpen turns into kneep. En glijden turns into gleed. So even though maybe you don't really know these verbs yet, you do know that, IJ, it must turn into EE. Kijken, keek. Rijden, reed. Schrijven, schreef. Those are the three most important with IJ, of course. En de E wordt vaak een A. Dus eten wordt at. Breken wordt brak. Geven wordt gaf. Lezen wordt las. Nemen wordt nam. Spreken wordt sprak. Stelen wordt stal. En vergeten wordt vergat. Maar uitzondering, zeggen wordt zij en zeiden. So there is one exception here. Zeggen becomes zij en zeiden. So these are tips from me to make it easier for you to conjugate these irregular verbs. But that doesn't change the fact that they are irregular. So this is not going to be 99% of the cases, maybe 95%. But still, if you don't know how to conjugate the verb, and you don't have the list, because I still advise you to look at the list, then you can try these tricks and try and guess eten must become at. It's just a little tip, but they stay irregular, I'm afraid. But I'm just trying to help you with this video to make them a little bit less irregular. Ui, I en I turn into O en O. So ruiken, rook, vinden, vond, beginnen, begon, bieden, bood, sluiten, sloot, schuiven, schoof, springen, sprong, vinden, vond. So you see those ones with the I more or less turn into O. But zitten turns into zat. Ik zat in de stoel, jullie zaten op de bank en wij hebben op de bank gezeten. Dus het is niet altijd zo. It's not always like this. But once again, if you don't have the list, if you're not sure how to conjugate, if you know there is something up with the verb, you know it's irregular, you can guess that if it's an I, it turns into an O. You can guess this and you're going to be correct 90% of the times. Het helpt iets, toch? Ik wil dit gaan oefenen. Dus ik heb hier lopen. That's kind of like in reverse as well, right? Because IE turns into O, so O turns into hij. In het donker naar huis. So I always want to practice with everyone at the end of the video as well, a little bit. Hij liep in het donker naar huis. Ik, een nieuwe auto. So even though they were not on the tips, they are on the list. So if you have the list, you're able to find the answer here. And the list is on alphabetical order. Ik, een nieuwe auto. Ik kocht een nieuwe auto. Hij, het niet goed. Dit was de let op. Al die I worden O, maar zien wordt. Hij zag het niet goed. Hij zag het niet goed. En wij, veel te laat. Wij. Hier moet je echt op de lijst kijken, want zijn is nooit normaal. Zijn is altijd super onregelmatig. So zijn is always super irregular. So you need to look it up. Wij waren veel te laat. We waren veel te laat. En ik, gisteren een nieuw appartement. Now all this I turned into? It turned into an O, right? So ik vond gisteren een nieuw appartement. Gefeliciteerd. En de laatste, ik, gisteren laat naar huis. Ik. Nou, deze laten we als test.
Laat mij in de comments weten wat de verleden tijd is van gaan. Now, if you want to keep on practicing with this was the theory video. In the next video, I'm gonna put a reading text and we're gonna read and fill out the past together. And we're gonna practice these past. We're gonna practice all the past, the normal, irregular, past perfect, all of it. So I would love to see you in the next video where we can practice together. En dat was het voor deze video. Er komen Oke, jadi itu adalah tip ya, saya singkatkan dalam bahasa Indonesianya. Teori yang tadi kita lihat di sini ya, bagaimana cara mengetahui atau mencari kata kerja dalam past tense ya, ada beberapa cara. Yang pertama ini yang soft ketchup, dia mendapatkan huruf TEN, yang mana ini yang dia tidak termasuk ini, dia salah ini ke sini, waktu pun ini ke situ. Wacht even, dat is waar. Ini berubah ya, betul kok, ngaco. Nah, ini yang berubah ya, ini yang tidak nomor 1, tidak nomor 2, dia mendapat ini ya. Jadi itu teorinya. Tadi video yang diputarkan itu harapan saya bisa membantu untuk mendeteksi ya, atau mengira-ngira kira-kira apa yang past tense-nya kalau kita tidak mempunyai daftarnya yang seperti tadi dibilang ya. Di dalam video tersebut mungkin dia ada punya daftarnya ya. Jadi kalau kita tidak punya daftar, kita coba dengan latihan, kita tes apakah stopnya berakhiran dengan huruf yang ada di soft ketchup ini, ataukah dia tidak, ataukah dia yang berubah. Yang berubah itu tadi yang dia ceritakan, kalau huruf ini berubah menjadi misalnya lopen menjadi lipen ya, drinken jadi dronken gitu ya. Jadi itu ada teorinya. Jadi itu penolong sebagai penolong. Dan yang terakhir dia katakan juga beberapa, tidak semuanya teori ini 100% benar seperti itu. Ada juga kekecualiannya. Ada beberapa kekecualian yang tadi misalnya sitten menjadi zat. Dan yang terakhir adalah kata kerja yang dia tanya. Apa yang dia tanyakan tadi? Yaitu kata kerjanya khan. Khan itu pergi. Apakah lampaunya? Bagi yang bisa menerka, silahkan dibuka mic-nya, sebutkan kata kerja lampau dari khan. Ada yang tahu? Ikha? Halo? Ada yang mau coba? Halo? Oh, tidak ada yang bersuara? Halo? Halo. Ya, oh. Halo. Ya, kirain pada kemana gitu. Ada yang mau coba Halo. ikha menjadi Nggak ik? tahu. Ikha. Ikha sekarang ikha nada markt. Tapi kalau lampaunya ada yang tahu? Ini udah kita bahas, tapi kalau nggak tahu nggak saya ulang. Itu dia juga kekecualian, ya kan tadi seperti dari A berubah menjadi O, enggak. Ini H berarti berubah dia ging, ikhing berarti dia setelah pergi ya. Jadi ada beberapa yang menurut teori, tetapi 95% yang pakai teori, tapi ada kekecualian. Salah satunya kekecualiannya tadi zit menjadi menjadi ini kurang. Masjid menjadi saat hafalkan. Oke. Jadi itu yang diulang. Tapi nggak usah kita bahas malam ini karena nggak usah ngabisin waktu ya. Teorinya sudah kita ketahui. Ini hanya sekedar mengulang-ulang. Dan nanti kalau kita liburan ini bisa dipakai untuk dihafalkan. Nah, ini contohnya ya. Seperti mencari kata kerja dalam masa lampau soft ketchup. Ya, udah dibahas tadi. Soft ketchup. Ini ya, keterangan dalam bahasa Indonesianya ya. Bisa dibaca. Yang berubah ini yang tadi. Kalau dia tidak nomor 1, nomor 2, dia pasti nomor 3, yaitu dia mendapatkan huruf DE atau DEN untuk yang jamak ya. Oke, nah
kita percepat saja. Ini yang saya ingin bahas juga. Ini adalah sebuah teks dalam berupa nyanyian. Nanti kita akan bahas teksnya ya. Sekarang ambil pen dan papir dan kertas, tutup mikrofonnya, dengarkan dengan seksama dan tulis kalau yang ada bisa menulis dalam ini. Tapi nanti ada teksnya ya. Dilihat dulu. Semuanya kata-katanya bentuknya sederhana setelah kita telah pelajari teorinya. Mungkin ada yang belum, tetapi kebanyakannya sudah kita pahami semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Geniet van de smaak van La Dolce Vita met onze mozzarella op een heerlijke Italiaanse pizza. Ontdek onze recepten op galbani.nl. Galbani, de smaak van La Dolce Vita. Biodermal pigment. Het Reclame dulu ya. power trio om pigmentvlekken te voorkomen en verminderen. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaagt. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt. Ik mis je. Waar is je stem? Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent, mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt, maar ik zie nu wat ik mis. Nu wij niet meer praten, oh, nu wij niet meer praten. Ik loop hier alleen nu langs pleinen en grachten, in de hoop dat jij er staat. Ging ik te vroeg, oh had ik moeten wachten. Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me dacht. Ik mis je, waar is je lach? Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent, mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt, maar ik zie nu wat ik mis. Nu wij niet meer praten, oh, nu wij niet meer praten. Alles wat ik hoor ben jij, nu wij niet meer praten. Alles wat ik zie ben jij, nu wij niet meer praten. En alles wat ik wil ben jij, nu wij niet meer praten. Oh, haal ik je maar hier bij mij. Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten, oh, nu wij niet meer praten. Oke, itu tadi lagunya ya. Oke, boleh dibuka mic-nya bagi yang ingin mengatakan kata-kata yang dipahami atau bentuk yang dipahami. Silahkan. Siapa yang mau berkomentar? Hening seketika. Hening. Hening. Tapi bagus ya. Kita lihat saja ya. Kita lihat bareng ya. Ini Ya. cari kata kerjanya. Apakah kalimatannya, cirinya apa? Kita bahas ini ya.
kamu bentuk kalimat inversi, ada juga di situ kalimat biasa dan kalimat menyangkal juga ada ya. Kita lihat yang pertama, mudah-mudahan ini bisa terlihat ya, agak sedikit kecil ya, saya tidak bisa besarkan. Oke, kalau nggak bisa lihat di sini, lihat saja di HP masing-masing. Kita lihat kalimat nomor pertama. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tanda tanya. Ya, kata kerjanya mana? Sing. Ya, bagus. Sing. Karena kata kerja yang kata tanya itu selalu ada di depan kalimat kalau dia tidak memakai kata-kata tanya baku. Jadi kata kerjanya di depan berarti dia kalimat tanya atau dia kalimat inversi atau kalimat bentuk lain ya kita. Jadi kalau sing je nog apakah artinya apakah kamu masih menyanyikan lagu dari Marco? Marco itu seorang penyanyi terkenal ya yang pernah kita putarkan juga teksnya. Saya suka teks dia karena bagus. Nah, gitu ya. Apakah kamu masih menyanyikan lagunya Marco? Tot itu apa? Sampai. Ya, de buurman itu tetangga. The buurman itu tetangga laki-laki. Kelagen kata kerjanya itu apa ya, ngomel karena dia mungkin sering nyanyi keras-keras karena dia jadi kadang sampai apakah kamu masih menyanyikan lagu Marco sehingga tetangga itu ngomel gitu ya, karena di sini tuh kebanyakannya flat ya. Kalau di flat itu suara itu kedengeran ke sebelahnya, jadi kadang-kadang mungkin dia mendengarkan musik yang besar, yang keras, jadi dia ini. Oke. Nomor 3, rij jij nog steeds in de oude Volvo? Kira-kira apa artinya? Tadi ada kata kerja itu. Kalau kita tidak tahu, Volvo itu apa? Mobil. Ya, merek Ya. mobil, brand mobil. Berarti apa? Kata kerjanya apa? Oud itu tua, tapi oude Volvo yang tua. Jadi huruf E itu ya, dia itu menjadikan adjektif ya, menerangkan. Oke, jadi right itu mengendarai. Apakah kamu masih mengendarai mobil tua Volvo itu ya? Ray ya, dari Rijden stamnya ray, tapi pas tesnya tadi apa? Rate ya, dia bunyi berubah menjadi rate ya. Oke. Ik wil di sini untuk bunyi huruf i-nya dibuang jadi ik dicepatkan. Ik wil je weten hoe met je gaat. Jadi ini bentuknya kata kerja apa ini, Wil? Akan. Ya, artinya kata kerja yang mana fungsinya? Apakah dia bisa berdiri sendiri atau kata kerja bantu? Kerja bantu. Ya, Kerja bantu. betul. Tapi kata kerja infinitifnya mana? Weten ya, ik wil weten. Di situ berhenti koma ya. Jadi ik wil weten, saya ingin tahu, stop dan dilanjutkan hoe met je gaat. Hoe itu apa? Menanyakan bagaimana dengan keadaan kamu. Keadaan kamu. Hoe met je gaat. Di sini mana kata kerjanya? Ya, di sini kata kerjanya adalah gaat, dari kata kerja gaat, karena dia who ada kata tanya, jadi dia bukan di depan, tapi di belakang ya. Who met je gaat, who gaat het kalau menanyakan itu. Oke. Hoe het met je gaat. Met je gaat, bagaimana dengan keadaan kamu. Oke. Nomor 2, en of je ooit nog aan me denkt. Dan katanya atau of itu atau apakah kamu masih mengingat saya, memikirkan saya, denken dari memikirkan, nog itu masih, jadi apakah kamu masih memikirkan saya atau masih mengingat saya? Ik mis je itu I miss you.
I miss you. I miss Oke, you. pinter. I miss you. Ik miss hampir sama I ik miss miss ya. you. Saya apa tuh merindukan kamu atau kehilangan kamu? Kehilangan ya. Nah, Ya. tapi Ya, kok tapi tapi? betul-betul Mar, Betul, ya. tapi Mar, ya. tapi Mar, kamu war is adalah stand. War itu apa? War menanyakan apa? Di mana Di suaramu? Jadi saya merindukan kamu. Mana suara kamu? Maksudnya gitu kan? Mana suara kamu? Saya rindu banget gitu ya. Terus alimat yang berikutnya, nu apanya arti? Artinya apa? sekarang. Sekarang, they, Sekarang. they, Sekarang Mereka, kami, kami need, tidak. kami tidak bicara. Nah, jadi sekarang kita Ya, tidak ngobrol lagi, bicara. tidak bicara lagi, Tidak ya. ngobrol lagi bicara. Oke, Sekarang koma. kita tidak Nu, mengobrol. ik, je, niet meer hoor nu. Sekarang saya tidak lagi mendengar suaramu. Oke, stop. Kita perhatikan, ini kalimatnya apa namanya? Nu wij niet meer praat. Ini adalah kata sekarang ya, andainya sekarang ya. Jadi walaupun dia di sini apa namanya? Nu wij niet meer praat, ya. Nu ik niet met je hoor. Jadi di sini ada pokok kalimatnya hanya satu orang ya. Jadi ik ya, tapi dia ini adalah kalimat majemuk ya. Saya tidak mendengar berkata dengan kamu, saya tidak mendengar dengan kamu. Jadi ini adalah kalimat majemuk ya. Satu pokok kalimatnya satu orang. Kalimat majemuk setara kalau nggak salah istilahnya bahasa Indonesia. Jadi orangnya satu yang mengerjakan. Ya, oke. Bawahnya ik kan niet denken. Oh, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Kan ik niet, tunggu ya, ini ada orang yang apa sebentar lagi mengebel pintu, ada yang saya dengar aja. Oke. Kan ik niet meer denken. Artinya apa? Dapat Denken itu artinya apa? denken. Denken itu saya nggak bisa berpikir lagi. Ik kan niet meer slapen. Saya tidak bisa tidur. Ya. Dia saking dia merindukan suaranya, kehadirannya. Dulu dia apa namanya cuek gitu. Sekarang dia tuh malah merindukan ya. Oke. Nah, bentuknya ini bagaimana? Apakah ini bentuk kalimat biasa atau kalimat inversi? Ingat-ingat. Ik kan niet denken. Kalau kannya di depan itu bentuknya inversi, kata kerja dulu. Dia sekarang menjadi apa namanya, walaupun dia menjadi kalimat inversi. Kan ik niet meer denken. Kalau bisa dibuat kalimat biasa, ik kan niet denken. Ini adalah kalimat inversi juga. Walaupun di depannya tidak ada keterangan, tetapi kata kerjanya di depan ya. Kan ik niet denken. slapen. Kan ik niet slapen. Jadi inversi. Oke. Nu, sekarang, wij, kami, niet meer praten, ya. Tunggu ya, ini ada paket ya. Sorry ya, saya harus buka dulu pintu. Ya. Kami. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent. Sorry mengganggu ya, karena saya di rumah sendiri. Oke. Nah, ini bentuknya adalah bentuk inversi. Oke. Oke, sekarang itu kita lihat ya bentuk kalimat. Sekarang saya akan memberikan giliran kepada yang mau membaca. Oh, ada yang menulis apa nih di situ chat. Saya baca dulu chatnya. Oh, hidden left. Oke. Goed. Sekarang saya mau membaca, meminta kepada mereka yang ingin membaca. Silahkan.
saya tidak bisa melihat siapa yang hadir, tetapi boleh bergantian ya. Ada 13 orang atau 12 orang yang hadir. Setiap orang boleh membaca satu kalimat. Saya bacakan dulu, bisa diikuti. Yang ingin membaca dibuka mic-nya, yang lainnya boleh ditutup. Oke. Zing je nog steeds met Kami liedjes lagi van... belajar Dutch nih. Kenapa? Oh, no. Oke. Saya tunjuk Banjejus aja dulu. Saya nggak bisa lihat siapa yang hadir ya. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Silakan Banjejus. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Met liedjes. Met liedjes van Marco? Ya, oke. Yang lainnya siapa yang mau, misalnya Mbak Barti. Saya boleh. Oke. Silakan. Tot de buurman klaagt. Tot de buurman, tot de buurman Tot klaagt. de buurman klaagt. Oke. Mbak Yurna, silakan nomor 3. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Oké. Rij je nog steeds in de oude Volvo? In de oude. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Indi betul, Indi ya. In die oude Volvo. Goed zo. Oke, siapa ini yang apakah ini Ibu Akmalia mau mencoba? Saya bimbing dulu. Ya, silakan dibuka mic-nya. Amalia, Akmalia mau mencoba atau belum? Oke. Kok hilang? Kok hilang? Takut mungkin ya. Iya. Oke, nah ya, nggak apa-apa. Oh, ada. Kok Bagi yang mungkin ada beberapa nama yang saya kenal yang masih ikutan, mungkin belum berani. Ini ada saudara saya Vivi. Mau ikutan Vivi? Baca? Boleh. Boleh. Oke. Mana teksnya? Oh, deh, teksnya. Silahkan yang ini. Ik wil weten hoe met je gaat. Ik wil weten hoe hij met gaat. Hoe het met je gaat. Met je gaat. Oke. Ini ibu-ibu, ini bapak-bapak, saya mendapatkan kabar ini Dr. Vivi ini adalah sepupu saya dan dari grup orang Koto Gadang akan banyak yang mengikuti les kita gelombang kedua pada Januari yang akan datang. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi sekarang sedang lagi melihat-lihat nih. Jadi alhamdulillah sudah berani. Jadi bagus, Viv. Ik wil weten. Ik wil weten. Weten. Ik wil weten. Ya, hoe het met je gaat. Oke, jadi artinya ya, saya ingin tahu bagaimana dengan keadaanmu sekarang. Oke, ya. Siapa lagi yang mau nih? Siapa lagi yang mau, silakan. Hikmah Cirebon. Siapa yang mau nih? Mau, boleh nih, mumpung kan ini belajar aja membaca. Mau Hikmah? Silakan dibuka. Boleh. Siapa? Siapa? N-O. Oke, N. Tunggu, saya baca dulu ya, kemudian dibaca ya. N. Of je ooit nog aan me denkt. Oke, silakan. N. N of Je ooit. Di dalam bahasa Belanda alfabetnya huruf J kita dibacanya Y. N of je. N of je ooit Ya. nog aan me denkt. Aan me denkt. Bagus ya untuk pemula, nggak apa-apa, bagus. Oke. Oke, siapa lagi yang mau yang berikutnya kita dapat setiap orang bisa ikutan baca. Saya baca dulu. Ik mis je. Waar is je stem? Boleh saya? Silahkan. Ik mis je. Waar
What is your stamp? So ini siapa ini? Saya Widya. Widya. Dari mana Ibu Widya atau Mbak Widya? Saya dari Jakarta, dari orang Tahu? Kota Gadang. Oh, orang Kota Gadang. Bagus, terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau berikutnya? Saya bacakan ya. Boleh. Saya baca, yang lainnya bisa yang ingin silahkan buka mic-nya. Nu wij niet meer praten. Nu ik je Nu we niet. niet meer praten. Nu ik je niet hoor. Nu ik je niet hoor. Niet hoor. Oke, artinya sekarang. Nu itu hoor. sekarang. Kalau bahasa Inggrisnya now, nu, tapi bacanya bukan nu ya, tapi nu, mulutnya moncong. Nu. Wij niet meer praten. Silakan ulang lagi. Je Nu. niet hoor. Nu. Nu we niet meer praten. Praten. Nu ik. Nu ik je niet hoor. Niet hoor. Bagus, bagus. Lanjut, siapa yang mau nih? Saya bacakan dulu ya. Silakan aja ambil inisiatif sendiri, bergantian ya membaca. Oke. Verder. Lanjut. Kan ik niet meer denken. Silakan. Kan ik niet denken. Kan ik niet slapen. Kan ik niet slapen. Artinya saya tidak bisa lagi berpikir dan saya tidak bisa lagi tidur. Aduh, ini keterlaluan, apa namanya, betul-betul merindukan ya, sampai nggak bisa tidur ya, sampai oke. Jadi kan ikan nitmir. Oke. Walaupun misalnya yang baru belum mengetahui pemakaian gramatika seperti yang lain-lainnya, tidak apa-apa ya. Nanti tahun depan insya Allah kita mulai dari awal, dari belajar pengucapan alfabet, pengucapan bunyi-bunyi yang aneh di dalam bahasa Belanda yang tidak ada di di bahasa Indonesia. Kita ulang semua dari dasar. Jangan takut ya. Itu buktinya yang sudah ikut sekian lama sudah bisa membuat kalimat sederhana, sudah bisa bercakap walaupun belum lancar, tetapi sudah mengerti pemakaiannya. Untuk diterangkan kepada yang calon murid yang akan datang ya, bahwa sistem pembelajaran saya lebih suka memberikan dasar yang paling mudah, yang paling utama. Seperti misalnya kita kalau ingin membuat rumah, kita harus mempunyai fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh adalah pemakaian gramatika yang baik. Itu yang harus kita kuasai dulu. Sedangkan zaman sekarang, kalau nggak mau susah belajar, kita pakai aja Google Translate. Tapi kadang-kadang Google Translate juga tidak sempurna ya menerjemahkan. Tapi kalau kepepet nggak apa-apalah kalau kita mau. Tetapi kalau kita mengetahui dasar memakai gramatika secara baik, itu akan melancarkan kita, yakin kita. Karena kalau kita belajar dari Google atau dari AI, apa tuh namanya sekarang nggak tahu, itu tidak ada bimbingan yang baik, hanya teks gitu aja ya. Tapi dari apapun belajar kita akan mengambil hikmahnya, oke ya. Jadi jangan takut kalau misalnya merasa melihat bahwa mereka yang sudah mengerti dan bicara itu nggak apa-apa, kalian juga suatu saat akan seperti itu insya Allah. Yang lainnya. Yang mana tadi? Oh, nu wij niet meer praten. Oke. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent. Siapa boleh? Nu. Ada yang mau? Nu we niet meer praten. Ya. En jij er niet bent. Ya, oke, bagus. Ini Barti ya, Mbak Barti ya? Ya. Pantesan udah agak lancar ya. Oke, ini terakhir ya, kita nggak usah baca semuanya. Mis ik de Russisch die ik vroeger had. Silakan yang lainnya. Saya nggak ada yang Ada boleh. yang manggil dulu. Oke. Ya.
Saya ya. Silakan Manjus, Miss silakan ya. ya. Miss ik de Ruze. Rusis, rusis, Ruzies. ya, Miss ik de Rusis. ya. Die ik vroeger hatte. Hatte. Oke. Vroeger Artinya hatte. gini, Miss Ik, saya apa ya, merindukan. Rusi itu apa ya? Kalau kita pertengkaran gitulah, pertengkaran bukan fisik ya, maksudnya gitulah ya. Kalau orang bertengkar ya, pertengkaran mulut ya. Saya merindukan apa ya? Kalau bahasa Indonesia pertengkaran mulut itu apa sih? Saya anggap aja celotehan kamu gitu ya. Atau saya merindukan apa ya? Pertengkaran di antara kita ya, kalau itu ya. Die ik vroeger had, dulu hat itu dari apa namanya hate, haten, hat, benci itu hat, membenci haten. Jadi ini past tense-nya jadi dapat t hate. Dulu saya merindukan ke apa ya, pertengkaran yang dulu saya benci. Dulu dia benci bertengkar, sekarang malah dia Bercengkerama merindu. mungkin ya. Bercengkerama begitulah ya istilahnya ya. Oke. Jadi itu sekilas kita nggak usah bahas secara tuntas teksnya karena itu mengulang-ulang saja, itu sekilas. Dan saya ini telah menyediakan beberapa apa ya, ini bagiannya kosong untuk kita latihan. Saya akan menunjuk dulu misalnya Mandeyur, bikin kalimat apa saja asalkan sesuai dengan kata kerja, pokok kalimat atau apapun akan saya tulis. Pokok kalimatnya siapa? Ik ya. Kata kerjanya apa? Drink. Oke, sudah cukup sekian? Coffee. Oke ya. Ik drink coffee. Oke. And melk. Oke. Goed zo. And melk. Oke, ini N-nya harus kecil. Oke, bagus. Oke ya, ini adalah kalimat kata kerjanya bisa berdiri sendiri. Tanpa ekstra ini pun dia sudah berarti ik drink. Yaitu sesuatu seperti gini, ik drink. Tidak usah diterangkan apa itu, sudah berarti kata kerjanya. Tetapi ingin dijelaskan, kita boleh mengisi ekstra ini. Ekstra apa saja ya. Karena ini adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri, ini di sini tidak usah diisi, tidak usah karena sudah lengkap ya. Pokok kalimat, predikat, keterangan. Fantastis. Lagi siapa yang mau membuat kalimat? Mandejus? Atau yang lainnya? Mbak Barti? Saya. Oke. Ik wil maak nasi goreng. Nih, di sini harus makan kata kerja yang harus terakhir. Ik wil ini ekstra dulu. Kalau makan itu kata kerja bukan ekstra. Ik wil di sini nasi goreng makan. Tidak boleh di sini karena kedudukan goreng. Ya, ik wil nasi goreng Makan. Mau lagi bisa ik wil nasi goreng met sate, boleh. Selama di kolom yang ini ekstra ini tidak ada kata kerja, sah-sah saja asal cocok. Ininya harus cocok dengan itu. Jadi ini harus dipakai dengan kata kerja bantu yang berbentuk infinitif. Tadi nggak boleh di sini. Sekarang saya ingin seseorang membuat jangan pakai ik, pakai hi, pakai hai. Siapa? Hah? Hey, oke, silakan isi kata kerjanya. Loh, kok sate? Ya, siapa ada yang mau? Hey. Ayo latihan, nggak usah malu-malu. Hey, nggak di straf kok. Hey. Mau bikin apa? Kata kerjanya apa misalnya? Mau bikin kalimat apa dalam bahasa Indonesianya? Haikan dapat. Wah, boleh. Haikan. Haikan apa? Haikan
Hai kan saya dapat Bukan saya, dia laki-laki. iya dia laki-laki. Mm-mm. Hai Dapat? kan dapat ini apa? Pergi ke university Hij kan naar. naar graag Nah, tunggu, jangan terlalu banyak de univ. Saya singkat ya. de Hij kan. universiteit. Di sini De apa artinya? Apa? Belajar. Ya, belajar. Mau belajar Leren. pergi ke sekolah. Leren, bagus. Ya. Leren. Jadi, yang penting di sini kata kerja kan, willen, kan, kunnen, zullen, mogen, moeten, itu semuanya harus pakai infinitif. Gampang kan? Asal kita tahu aja, misalnya, hij kan naar de universiteit leren, boleh aja. Atau, hij kan naar Indonesia, kan. Asal artinya cocok. Nah, apa bedanya dengan will, dengan kan? Kalau will itu ya berkeinginan, ingin atau merindukan, saya ingin. Jadi apa namanya, ya siapa saja ingin. Tapi kalau kan, ability to do something, mempunyai kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau ingin itu hanya to want to, menginginkan, merindukan. Ya, tapi belum tentu bisa tercapai, mungkin karena dia ingin tapi mungkin nasi goreng tapi mau bikin sate ayamnya nggak ada gitu. Jadi keinginannya ada tapi belum bisa tercapai. Bisa tetapi tidak seperti kan. Kalau kan itu he has the ability to do it. Jadi bisa, atau mungkin karena dia pernah belajar masak atau dia pernah bekerja di kalau di sini dia pernah universitas, bukan. Karena di sini dia punya duit masuk ke universitas, atau dia sudah tamat SMA, dia punya. Jadi sudah bisa. Jadi orang yang mau masuk ke universitas belum tentu bisa karena belum punya ijazah, ya. Beda ya. Ingin dengan kan. Jadi kan itu ability to do it. Oke, sedangkan dia want to do it. Oke. Sekarang misalnya siapa yang mau bekerja lagi, latihan lagi. Kalau saya suka misalnya. Saya suka apa? Saya suka belajar bahasa Belanda. Oke. Saya ik. Suka itu apa ya? Suka itu apa ya? Bukan will kan? Bukan. Ik hou. Seperti aku, saya mencintai kamu. Ik hou van jou. Ik hou. Saya suka. Ik hou. Om. Di sini ada om. Nederlands te leren. Om Nederlands. Nederlands. Di sini kalau ada om harus te leren. Ini belum kita belum paham itu. Jadi om te itu ada istilahnya lain, tapi jadi bisa, tetapi ini belum kita kalau di sini misalnya ik hou van mijn man. Bisa. Ini kan dia bukan kata kerja. Ini keterangan, ini kata preposition. Ini juga preposition. Di sini tidak ada kata kerja. Ik hou van mijn man mengatakan saya mencintai suami saya. Kan itu semuanya adalah keterangan. Ya, walaupun dia ini manusia tapi keterangan, tidak kata kerja. Yang penting bukan kata kerja. Jika ada kata kerja di sini dia harus kata kerja bantu. Houden itu kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Oke, siapa lagi? Jangan misalnya zij, oke. Zij, oke. Zij perempuan, artinya Oke. perempuan ya. Ya, oke. Zij moet dia ya mood cantik gitu. Sangat cantik. Mooi. Nah, oke, bagus. Tapi Very-nya jadi bukan mood, Mas.
Dengar. Zij cantik. Cantik itu bukan Ya, kata mooi. kerja. Kalau pokok kalimat harus ada kata kerjanya. Cantik itu bukan kata Pakai kerja, ada zijn. kata. Ya, betul. Zij, Zijn. tapi kalau dia tunggal jadi Zij. zij, bukan zijn, tapi kalau Is. tunggal is. Zij Is. is erg mooi. Misalnya erg Erg. mooi. Dia sangat cantik. Jadi Erg di sini mooi. nggak bisa seperti Indonesia dia cantik. Oh, nggak boleh. Di sini harus ada kata kerja. Harus ada kata kerja. Mooi itu kan kata sifat, kata keadaan. Ya. Jadi zij Ya. is erg mooi. Ya, Erg Erg mooi. erg mooi. Jadi ini harus Erg ada kata mooi. kerja. Ini adalah walaupun ini adalah kata kerja bantu, tapi ini fungsinya sama dengan kata kerja di dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris to be, sama kebetulan is. Jadi dia itu menerangkan keadaan, ya. Saya is erg mooi. Saya is a doctor, jadi profesi. Jadi tidak ada kata kerja di belakangnya, ya. Jadi dia keadaan. Ik ben, misalnya, ya ini saya tulis ini ik. Di sini ben, Ben. ya, ik ben. Misalnya tentang saya, ini kata huruf gedenya, ik ben Tati. Jadi keterangan juga, nama saya Tati. Saya adalah, istilahnya adalah. Oke ya, paham itu? Ya, jadi Ya. kata kerja yang bisa berdiri sendiri itu tidak memerlukan di sini ya. Sedangkan kata kerja bantu, dia punya ini di sini. Oke, ini adalah kalimat biasa. Kita juga sudah belajar kalimat tanya. Tadi ada juga. Saya mulai misalnya dengan kalimat kata tanya ini. Kan. Misalnya di sini apa? Kan ik een pen. Kan ik een. Kan ik een pen apa? Pinjam itu lenen. Lenen, pinjam, boleh. Kata katanya itu kan tadi kita sudah lihat kan ik atau kata tanya atau kata penyangkal. Kan ik een pen lenen, dia ada kata question mark, apa tuh kata tanda tanya. Tetapi kan ik niet meer slapen itu bentuknya lain. Itu badan ik kan Ikan ikan niet. Disebutkan tadi toh ikan niet meer slapen. Tidak ada tanda tanya. Dilihat perbedaannya. kan niet. Di sini adalah kalimat kalimat tanya, ya. Versi. Kan ik een pen lenen? Bolehkah atau bisakah saya meminjam sebuah pena? Ya. Pena, pulpen. Pulpen, pena, ya. Kalau di sini ik kan niet meer slapen, saya tidak bisa tidur lagi. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa tidur lagi ya. Di sini kan niet meer lagi tidur, tapi disitulah bahasa Belanda bedanya dengan bahasa Indonesia. Ik kan niet meer slapen. Oke. Kalau Yang saya pertama kan itu kata tanya kan, kalimat tanya. ya. Terus? Kalau yang kedua kalimat negatif. Iya, kalimat apa namanya? Ya, Kalimat biasa, gitu kalimat kan? biasa negatif kan. Ikan it. Enggak Iya negatif. kan? Jadi ya. Tapi kalau misalnya kalimatnya tidak negatif, ikan nggak bisa di sini. Kalau misalnya biasa, kan apa? Tidak bisa di sini. Ikan slapen. Ya? Ikan slapen. Jadi ikan niet meer slapen. Di sini ikan slapen saya bisa. Tapi kalau menyangkal nggak bisa tidur ya. Sekarang saya akan membuat kalimat perintah. Ada yang tahu bagaimana cara membuat kalimat perintah? Kalimat perintah itu Mark, come here. Mark, come here. Mark, come here. Come here.
Kom Komar. here. Komar here. Komar. Oh, Ya, Komar here. Ya, komar ini kita Komar sebutkan here. ya. Ini Komar here. kita tulis gitu ya atau bedanya kalau come here itu adalah perintah yang keras ya, perintah yang apa ya, menyuruh anak kecil yang nakal, come here, dipanggil come here gitu ya. Tetapi kalau mengundang seorang come here, beda, come here, jadi ada kelembutan di situ. Tapi kalau misalnya come here, dar, makan di sana gitu. Jadi tapi dengan kata mar dibubuhkan, jadi agak sedikit Lebih halus. halus seperti Halus. kemarilah. Polite ya. Polite. Kalau kata bahasa Indonesia kan katalah. Kemarilah. Kalau misalnya sini kan gitu kan kayaknya gitu ada nadanya nggak ramah gitu. Tapi kesinilah pakai lah. Mar itu di sini fungsinya sebagai penghalus. Oke. Jadi ciri kata kalimat perintah adalah stam dipakai. Makanya stam itu sangat-sangat penting di dalam bahasa Belanda. Oke, sejauh ini nih ya, sejauh ini saya mau tanya nih sama yang baru-baru nih. Bagaimana kira-kira pusing ikutnya apa karena ya baru terakhir ya ikutnya. Apakah bisa oke. Semangat nggak nanti, mudah-mudahan semangat ya. Ini ibu-ibu bapak-bapak yang ikut di kelas ini, mereka ini pada semangat ya, biarpun di Indonesia udah malam tapi apa namanya selalu semangat ya. Mudah-mudahan juga menular ya. Jangan kalah semangat sama yang ibu-ibu loh. Ini kan udah senior semua nih. Jadi yang muda harus tetap semangat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini adalah sekedar saya lihat siapa orang yang datang. Ivon, saya pernah dengar Ivon ya. Ivon pernah memberikan ini apa email tadi. Siapa lagi? Sri Wida. Iya, saya baru. Ini Sri juga saya dengar apa namanya di email. Tapi apakah betul Sri yang ini? Yang menge-email saya? Belum email. Belum. Oke. Enggak apa-apa ya. Jadi bagi mereka yang ingin gabung untuk mengikuti les bahasa Belanda gelombang kedua, kita mulai dari awal. Les ini disampaikan oleh Mandeh Bidang Mancanegara. Saya lupa tadi menyapa pemirsa dan Radio Gebuminang. Disampaikan, ditayangkan live oleh Radio Gebuminang setiap hari Selasa. Tetapi hari ini kebetulan adalah hari terakhir kita belajar gelombang pertama. Dan kita akan mulai lagi lesnya di bulan Januari yang akan datang insya Allah. Sementara itu bagi yang ingin mengikuti ini les terbuka, kalau mengikuti secara Zoom harus memberikan boleh ya, kalau memberikan Zoom dapatnya nggak apa-apa. Tapi kalau ingin ikut di grup pembicaraan dan pembahasan materi, kita punya grup khusus. Jadi maka itulah saya memerlukan telepon agar bisa dimasukkan ke grup tersebut insya Allah. Ini adalah materi yang kita berikan hari ini. Mungkin bagi yang baru datang agak sedikit pusing ya, agak kedabra. Tapi yang harus diingat untuk pemula, saya ulang dulu, adalah ini. Ya, kata kerja, stam, kita sering dengar nanti kita stam. Apa itu stam? Ya, adalah pokok bahan. Disimbolkan sebagai yang sangat kokoh, kuat, diperlukan. Dan ini en ini adalah kata-kata kerja yang infinitif. Kalau stam tambah en, misalnya tadi kita bahas apa ya kata kerjanya, apa ya tadi? Misalnya werken, werken. Stamnya adalah dikurangi huruf en menjadi werk. Ya. Nah, kalau misalnya gini, kalau kata kerjanya slapen dikurangi en itu apa namanya? Jadi slap. Nah, kenapa? Slap. Siapa yang bisa menerangkan kepada saya kenapa jadi slap?
sistem Kecualian apa? itu. Sop kecap. Sop Hmm. kecap. Slapen, slapen. Ya, oke. Saya uraikan sedikit lagi. Slapen. Kita lihat di dalam bahasa Indonesia yang kita ketahui tentang kata, ya, bisa terdiri dari suku kata, beberapa suku kata. Ini dia terdiri dari dua suku kata. Dua suku kata. Nah, suku kata yang pertamanya yang mana? Kita lihat. Yang pertamanya adalah sla, terus pen. Ya, oke. Nah, ini teorinya slapen kita dikurangi an, ya. Ini di sini dikurangi an. Jadi Slap Jadi tambah slap. A. Jadi Tambah A. slap. Ingat, jangan lupa. Slap. Kenapa? Karena suku kata slapen terdiri dari dua suku kata. Apabila kita penggal, maka dia bentuknya seperti ini. Sla dan pen. Slapen. Nah, teori yang perlu kita ingat-ingat, apabila kata dipenggal menjadi dua suku kata, atau misalnya ada kata yang terdiri dari 3 suku kata, kita penggal, kita harus tahu penggalannya di mana. Di sini penggalannya slapen, ya. Nah, apabila huruf yang dipenggal ini tidak ditutup oleh huruf mati, maka bunyinya akan 2. Sla. Ditulisnya 1, tapi dibacanya 2. Ya. Dan apabila ini dia kan diapit huruf hidupnya tuh diapit huruf mati. Dia dibacanya cuma satu harokat kalau bahasa Arabnya. Kalau istilah itu ya. Slapen. nya pendek. Slapen. Slapen. Panjang. Slapen. Ya. Jadi kalau kita ambil dari huruf ini n-nya, tunggu ya. Gimana? Slapen. Ya, kita ambil misalnya slap. Kita kan sedang mencari ini nih di sini. Jadi dari mana huruf slap? Karena kalau en-nya diambil kan ini hilang nih. Kalau misalnya gitu kan tinggal. Tapi dia masih ini saya ini sini tambahin sini. Misalnya suku katanya itu jadi kita sla. Yang tadi kan sisanya ada A. Sedangkan dari huruf ini ya dibuang ini tinggal huruf P. Jadi slap. Ya, itu harus diulang-ulang. Itu nggak boleh lupa. Lopen. Jadi bukan lopen, lopen. Tetapi itu juga ya makan. Ya, makan juga ya. Makan Ya. bagus. Ya, Ya, bagus. praten. Ya. Makan. Oke, apalagi? Praten. Praten. Terus apa? Kopen. Wonen. Ya. Kopen. 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 Lopen. Wonen. Oke. Wonen. Oke. Wonen. Cukup segitu dulu. Saya besarkan. Nah, sekarang tugasnya. Buatlah kalimat sederhana dengan memakai kata kerja yang dibentuk ini. Misalnya ini nih. Saya sebutkan misalnya untuk Pandai Jurna. Buat makan pokok kalimatnya hey. Hey. Ya. Terus Hey Mark. Hey Mark. Tulisannya gimana? M-A-A-K. T. T. Karena dia hey. Hey ya, hey. Ya. Mark. Menjadi Mark. hey, marked. Misalnya Hey Mark, ini makan kan ya? Iya, iya. Hey marked. Bukan makan, membuat. Membuat. Hey Mark. Harus Nasi ada goreng. Hey Mark kalau bukan. Hey Mark nasi goreng. Oke, boleh. Nasi goreng. Oke. Karena Mark itu dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada objek. Paham ya? Hey Mark, ya bikin apa? Belum komplit. Jadi harus ada objek. Hey Mark, nasi goreng kok gini nasi goreng.
nasi goreng ya. Karena dia mak itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada objek. Karena tidak hai mak, ya bikin apa dia? Nggak komplit ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke, seteguk dulu bismillah. Praten. Oke, ini artinya berbicara. Kalau saya bilang ininya adalah saya, bagaimana? Saya, perat itu artinya apa? Bicara. Bicara. Ya. Jadi tulisannya gimana? Saya, gimana? Prat. Perat. Namanya perat. Ini berbicara sudah cukup komplit. Dia ngomong apa nggak usah tahu ya. Perat. Saya perat. Dia sedang berbicara. Dia ngomong ya. Cukup dia. Udah ada artinya. Beda dengan ini. Hai mak. Maka apa? Saya perat. Kalau mengatakan saya perat kepada saya, tegen mij. So ya. Tentang kepada saya. Oke. Kopen. Artinya apa? Membeli. Kalau misalnya di sini saya sebutkan wij kopen. Ini juga sudah komplit. Wij kopen nggak usah disebutkan wij kopen saya membeli. Ya apanya boleh ya. Ini adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri, tapi juga boleh disebutkan objeknya ya. Wij kopen En huis. Oke, lopen. Berjalan. Kalau misalnya di sini hey, saya buat lagi hey. Lelaki. Lopen. Tulisannya gimana? LOOP. Jadi harus ingat ya hey loopt. Hanya cukup sudah berarti dia loopt. Dia tuh orang tahu kalau berjalan tuh pakai kaki lah ya. Ya, berjalan di taman. Ya, hij loopt op straat. Di jalan ya, op straat. Oke. Nah, wonen artinya apa? Tinggal apa hidup ya? Tinggal. Ya. Oke, jadi misalnya di sini saya sebutkan Juli. Juli wonen in Jakarta. Amsterdam atau Jakarta. Bukan kalau gitu Juli wonen in Amsterdam misalnya ya, Amsterdam. Oke. Kalau pakai en tadi? Hah? Kalau in en di mana? In een huis, in een flat, pada sebuah. Kalau kata benda disebutkan ininya ya, apa namanya partikelnya. Tetapi kalau dia keterangan ya enggak di mana. Tadi kan wij wonen in een huis of in een flat of in een boot ya. Jadi pada sebuah. Prinsipnya kayak bahasa Inggris. Oke. Nah, sekarang kita nih kata kerja nih. Latihan terakhir. Kita praktekkan. Apa past tense-nya dari maken? Maken itu past tense-nya Makte. Kenapa makte? Stamnya apa? Sop karena sop kecap itu tambah te. Ini kan sop ada di kecap. hurufnya di sop kecap. Bagus. Sop kecap ya. Makte ya. Oke. Sekarang praten. Praten. Gimana tulisannya? T-nya dua. Nah, bagus. Prate. Dua ya. Karena sudah ada T1 ditambah dua lagi nih aja. Jadi dia berbeda dengan rumus yang kita pakai itu stam tidak boleh berakhiran dengan huruf yang sama, tapi ini beda ya. Ini kan oke. Kopen artinya apa? Kopen. Membeli. Ya. Membeli. Past tense-nya apa? Kopte. Satu orang saya nggak bisa dengar, satu orang sebutkan. Ya ribut. Kayak taman kanak-kanak.
Oke. Silakan. Pasternya Coke. Saya Monday Koh. Juice. Ko- Kokte. Siapa yang apa Mbak Barti? Monday Juice. Monday Juice Pasternya apa? Coke. Koh. Kok tulisannya gimana? Tulisannya kokte. K.O. K-O-H-T-C-H-T. C. Pakai C. K-O-C-H-T. Nah, Ah, itu ya. dia tadi ada CHT. suara menggaung-gaung, jadi saya yang mana yang benar, tapi saya pertama kali mendengar Mbak Barti yang betul. Ya, ini Semangat semua. kayak taman kanak-kanak nih. Pada semangat semua ya. Oke. Ngomong Nggak apa-apa. semua. Ngomong semua bunyi, nggak apa-apa lah. Ini mah bukan apa namanya, supaya rame, supaya nggak ngantuk ya. Tapi tadi saya jujur, saya pertama dengar Mbak Barti yang ngomong. Koh. Oh. Ya, Mbak Barti yang lainnya jadi itu ya, jadi terinspirasi. Oke. Contek. Hah? Contek kali ya. Menggaung. Ini berubah ya. Ini yang Nguping. berubah. Hah? Apa Nguping. kalau bahasa baheulanya apa tuh? Nyontek ya, benar nyontek. Oke, koh dia Iya. berubah ya. Oke. Koh. Sekarang misalnya lopen. Pasternya apa? Lopen. Loop. Lobte. Tambah teh sop kecap. Apa lagi yang sebutkan lobes? Lobte. Mbak Barti? Loop. Hey, salah. Salah. Berubah. Lip. Kan Ya, yang lip. punya Lip. lopen, Lip. lip. Ya, Ya. lupa ini yang ini nih, yang Ya. Yang beraturan. Tidak Ah, beraturan. Iya, ya tidak beraturan. Oke, ini aman ya. Drang dring drong. Iya, Drang persis. dring drong ya. Gak apa-apa kan, Drang ini dring makanya kita drong. berlatih. Kalau ini kan kita nggak tahu ya. Oke. Iya. Kalau Namanya wonen, belajar. yang mana dia wonen nih? Wonen nggak ada sop kecapnya, berarti wonde. Pinter. Waduh, saya seneng deh. Ini kan ini nomor Bagus. terakhir nih. Mantap. Wonde. Nggak percuma nih saya ngajar nih ya. Jadi wonde ya. Ini kan tidak ada di soft ketchup. Jadi Dan ini sop kecap tambah wonde. DE. Ya betul ya. Wonde. Bagus, wonde. Jadi kita nggak usah susah-susah cari teorinya ya gitu. Kita tak praktekkan. Jadi teori yang ini, yang kita pelajari ini, soft ketchup ini sudah kita bahas di sini. Tadi misalnya, ya, yang ini yang berubah apa tadi? Lopen menjadi lip, Lip. drinken menjadi dronk. Yang ini Drink drong. apa? Leren jadi leerde atau wonen menjadi wonde. Yang ini werken jadi werkte. Gampang kan? Jadi ini adalah hulp middle kata orang Belanda. Hulp itu pertolongan, middle itu apa? Di Apa tengah. ya? Ya middle itu tapi hulp Tengah middle itu tanggung. pertolongan. Jadi maksudnya ini ada gambar untuk Kata menolong bantu. ingatan kita kembali. Soft ketchup apa artinya? Ya kita yang hurufnya berakhiran dengan stem hurufnya berakhiran dengan huruf yang hidup di sini, maka dia past tense-nya akan mendapat huruf TE untuk yang tunggal atau TEN Dan ten. jamak. TN Dan jamak. ya, bagi yang berubah itu harus dihafalkan. Yang mana tadi? Iya. Lopen, lip, gelopen, drinken, dronken, zwemmen, swam, itu harus dilatih karena itu nggak bisa kita hafal, nggak bisa kita pakai rumus. Rumusnya ini di sini harus tapi jangan takut ada ada daftarnya ya. Iya, daftarnya itu belum pernah dikasih. Saya pernah kirim Sudah Masa? Sudah ya? di grup. Nah, udah Udah, banyak. banyak tuh, ada Banyak banget. rentetan banyak. Ngafalnya mabok. Makanya saya Ntar di ini lagi, kok nggak ada? Oke, Mande saya kirim Yunadi. lagi. Oke. Saya kirim Ada lagi. di grup Ada. kita. Iya. Ya udah dulu. Terus saya salin sebagian, belum selesai juga. Untung ada saksinya ya, Oke, nggak apa-apa. Gratis ini kalau saya kirim. yang masih ada di share lagi. Oh iya, silahkan ya. Kalau yang mau share, kalau tuh yang rajin tuh Manda Yurna tuh share lagi. Iya. Saya lihat dulu ya. Iya. Nggak janji dulu, tapi saya lihat nanti kalau misalnya masih belum kehapus saya itu Iya, ya. saya ada. Soalnya saya kan waktu itu saya catat Iya. soalnya, jadi udah saya catat. Saya ada, masih ada. Oke. Nah, Jadi saya ini bilang adalah rumus yang paling
gambar ini menolong kita untuk apa namanya mengingat apa sih itu yang nomor 2 ini yang harus dihafalkan. Sedangkan yang nomor 3 kalau dia tidak nomor 1, teori nomor 2 dia pasti nomor 3. Dia dapat ini seperti leren jadi leerde. Tetapi ada juga kekecualian. Apa kekecualiannya seperti tadi contohnya misalnya kan pergi, dia berubah menjadi ging. Nggak ada Iya. cocok-cocoknya satu teorinya. Dan lagi zitten jadi zat. Setiap peraturan pasti ada kekecualian, itu yang harus diingat juga. Sejauh ini apakah bisa dipahami atau misalnya ya bagi yang baru saya tidak akan terlalu banyak menanyakan ya, yang baru nongol ya, baru ikut-ikutan gitu misalnya ya nggak apa-apa lah, yang penting semangat. Beginilah cara kita belajar. Pertama kita belajar Santai tapi serius. santai tapi serius. Jadi kita belajar teorinya serius ya. Kalau belajar teori saya nggak mau ada ikut campur, mic-nya semua ditutup supaya konsentrasi. Kalau mic-nya sudah dibuka, boleh kita berdiskusi, bertanya supaya nggak bosan juga ya. Kalau hanya saya ngomong aja satu serak ya, kedua juga apa namanya nggak seru gitu. Jadi ini dengan Nggak interaksi seru. dengan interaksi seperti ini, dihibur seperti dengan musik gitu ya. Jadi kita Ada bahas. nyanyi. Oh ya kita nyanyi. sebentar saya sebelum kita tutup ya, saya akan Ada putarkan nyanyi lagi. dong. Ya nggak ada lagi ya, karena ini udah terlalu banyak ini. Yang Iya. penting nanti dilihat-lihat aja dulu yang pernah ini kita putar. Tadi sudah kita bahas tentang isinya dan gramatikanya. Dilihat aja mana, tapi mic-nya ditutup ya, jangan sampai nanti balapan sama ini ya, ditutup. Jadi oh ini tadi kita bahas, oh ini dari kata kerja itu, ini past tense atau ini bentuk ini ya, sambil diingat-ingatkan apa teori yang kita sudah pelajari atau yang sudah kita kenal. Nggak semua tahu juga nggak apa-apa, yang namanya baru setahun belajar lah ya, jadi pasti aja ada yang tertinggal. Oke. Setelah lagu ini setengah saya akan tutup karena di Indonesia sudah malam. Kita dengarkan dulu sebentar 3 bait saja ya. Bismillah. Biodermal pigment. Het power trio om pigmentvlekken te voorkomen en verminderen. Welkom allemaal. Het is de dag voor mijn opening. Het is zo belangrijk voor me dat jullie er allemaal bij zijn. Doe af dat arme lijf of ik maak je af. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaagt. Jij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt. Ik mis je. Waar is je ster? Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent, mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt, maar ik zie nu wat ik mis. Nu wij niet meer praten, oh, nu wij niet meer praten. Ik loop hier alleen nu langs pleinen en grachten, in de hoop dat jij er staat. Ging ik te vroeg, oh had ik moeten wachten. Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me dacht. Ik mis je. Ya. Jadi apa namanya jangan terlalu lama lah, nanti bosen dengar lagu ini. Tapi ini adalah susunan katanya sederhana ya, bentuk gramatikanya sudah kita bahas juga tadi dan semuanya sudah seingat saya sudah saya apa namanya
terangkan. Mudah-mudahan pelajaran kita ini, walaupun ini untuk sementara yang terakhir, jika ada yang ingin bertanya silahkan bertanya, atau yang mengomentari atau memberikan pendapat silahkan. Saya buka mic-nya untuk mengatakan sesuatu, memberikan saran. Tati itu kan nanti kita kan muridnya kan banyak ya besok ini. Nah, jadi nanti mungkin ya itunya aja kali ya, kalau pas latihan itu pengaturannya mungkin mesti lebih ini lagi gitu ya. Iya, saya bermaksud begini, 3 les, ya kan sebulan itu 4 kali les. Jadi les yang ketiga itu kita tunjukkan bagi yang dimulai lagi dengan gramatika yang baru. Minggu yang ketiga, minggu yang keempat kita khususkan kepada yang sudah agak lancar, ya. Jadi tapi grup yang pertama, misalnya yang baru juga boleh lihat, tapi mungkin agak terseok-seok, tapi nggak apa-apa, itu sebagai pelajaran juga. Jadi 3 minggu pertama untuk awal dan minggu terakhir dikhususkan kepada yang sudah agak lanjut pelajarannya dengan gramatikanya yang agak sedikit berbeda ya, karena tingkatannya. Jadi bagaimana kalau begitu? Jadi 3 minggu kita berlatih bareng. Yang pertama juga boleh, yang gelombang ke-1 juga boleh ikut. Silakan, terbuka, tidak ada batasan. Hanya minggu yang terakhir kita pakai untuk yang advance ya, yang sudah agak sedikit bisa. Ya? Ya sekalian juga mungkin sekalian juga nanti kan berarti yang itu tuh mereka juga bisa ngelihat gitu ya, kalau nanti misalnya serius bisa seperti ini gitu Nah nantinya gitu bisa, makanya kita tidak menutup grup yang gelombang pertama, yang minggu keempat itu tidak dikhususkan untuk grup yang sudah advance, tapi yang pemula juga boleh untuk melihat, oh begitu toh gitu prakteknya. Jadi mumpung kita kan dalam rangka belajar dan juga bersilaturahim di udara. Ya mudah-mudahan suatu saat kita akan bertemu di Indonesia, yang pasti saya akan bertemu dengan keluarga saya, Dr. Vivi dan lain-lainnya ya, ponakan sepupu-pupu lainnya. Suatu satu kegembiraan. Perlu diketahui juga ya, Tante Vivi juga, dia itu adalah dosen bahasa Inggris dulu di ITB. Jadi kakek saya seorang guru. Jadi ada sepupu saya juga seorang guru. Jadi kami itu ada ya keturunan guru gitu ya. Jadi ya saya senang mengajar walaupun ini bukan bidang saya. Saya tidak mempunyai diploma untuk mengajar bahasa Belanda. Saya tamatan Akademi Bahasa Asing jurusan Inggris. Jadi dengan karena pengalaman dan saya senang berceloteh ya, daripada misalnya lebih baik yang bermanfaat, jadi berbagi ilmu itu juga dengan kegiatan pasca pensiun, ada kegiatan yang bermanfaat. Ini adalah metode yang saya pakai, itu saya praktekkan ketika saya dulu pertama kali sulit sekali mengerti bahasa Belanda karena tidak seorang pun yang bisa menerangkan secara baik. Karena saya bertanya sama suami, ya begitu, dia nggak bisa menerangkan. Berarti tidak semua orang pembicara native speaker belum tentu bisa menyampaikan pelajaran materi. Jadi saya karena pengalaman yang saya dapatkan, jadi saya pakai karena saya tahu dari pengalaman saya apa yang penting diketahui. Jadi saya ingin berbagi, begitu loh. Jadi ya kita ada keturunan gurunya juga ya. Tante saya mengajar bahasa Inggris dulu, dia pernah mengajar orang-orang yang di Bandung ya, tinggal di Bandung, expert yang mau belajar di di perusahaannya Pak Habibie dulu, dia belajar sama dia gitu. Jadi ya saya sebetulnya generasi berikutnya yang mengajar. Nurtanio. Ya Nurtanio, lupa saya namanya. Gitu ya. Oke. Saya akan tutup kecuali ada yang mau bertanya lagi. Mungkin bertanya Bu Tati. Boleh? Bu Tati, boleh. Nanti kami kan ini saya baru ya. Nanti apakah
kita ikut saja dengan program yang sudah ada ini atau ada Enggak. lagi yang Gelombang kedua kita mulai dari awal. dari awal? Oke. Ya. Karena Jadi tadi soft catch-up apa sih nggak paham gitu apa ya itu. iyalah nggak tahu lah karena ini kan soft kecap kan taunya yang apa untuk apa kecapnya aja yang tahu untuk enggak nanti diulang pertama dari awal belajar alfabet, belajar ngitung, belajar pengucapan kata-kata yang agak beda dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, saya ingin grup yang lama menceritakan apa yang kita pelajari, yang bagaimana caranya. Saya ingin dengar gitu apa namanya, apakah teorinya ini berkenan atau ada yang harus diperbaiki. Bagaimana? Silahkan. 5 menit. Kita beri waktu. Ayo Mbak Parti, masukan. Mbak Parti. Terima kasih. Jadi kalau saya ini metode ini sangat baik ya. Selain kita belajar teori, kemudian latihan. Mungkin nanti untuk kami-kami ini lebih banyak latihannya mungkin ya, Tati ya. Iya. Prakteknya soalnya lidah ini masih susah banget. Sambil tetap saja itu teori itu kita perlu juga direview lagi, yaitu melalui latihan-latihan membaca dengan seperti ini saya kira sangat menarik sekali. Mungkin isinya kan banyak sekali tentang kehidupan di Belanda, masalah apa namanya iklim, periode iklim, kondisinya seperti apa, atau budaya, bagus atau ya. mungkin juga itu sangat menarik sekali. Nanti kita buat tema ya, kita buat untuk yang jadi masuklah gitu ya nuansanya. Ya, saya juga mencoba ya beberapa saat yang lalu juga menceritakan tentang Heres, juga tentang waktu dulu hari-hari apa tuh hari kerajaan gitu. Jadi itu memberikan saya itu sangat menarik sekali. Jadi begitu Mbak tadi yang bertanya ya. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa melihat ini ibu-ibu, bapak-bapak sudah ikut bisa ngomong, bisa nimbrung. Mereka juga permulaannya juga sama aja, nggak tahu apa-apa ya gitu. Jadi kita ulang dari awal insya Allah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Udah ya, ini udah hampir malam ya di Indonesia ya, mungkin besok harus bekerja. Kita mulai bulan Januari tanggal berapa ya? Tanggal berapa itu? Saya kira di minggu kedua lah ya. Kan saya baru pulang juga dari Indonesia, persiapkan dulu semuanya gitu. Jadi minggu kedua tetap hari Selasa. Tetap hari Selasa. Minggu kedua Januari insya Allah. Jadi saya juga harus bikin grup baru dulu. Telepon orangnya harus saya daftar dulu. Tapi saya mau liburan dulu, saya nggak mau mikirin dulu. Mau enjoy dulu. Oke ya. Jadi masa di Jakarta? Mevro di Jakarta? Di Jakarta. Siapa yang di Jakarta nih kalau mau ketemu? Saya tahun lalu ketemu sama Mande Yurna ya. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi. Insya Allah. Kalau ketemu Mande Yurna di kontak di mana? Kalau di Jakarta gitu, yang di tengah-tengah. Ya nggak masalah. Kalau Mande Jus mau ke Jakarta kapan? Kalau saya kan nggak masalah. Di Jakarta. Saya sekarang ini lagi kan hidup di dunia kota. Saya lagi di Jakarta sampai Desember. Sip, yang di Jakarta bisa ketemu di Jakarta, yang di Bandung bisa ketemu di Bandung. Tapi yang di Padang juga bisa ketemu di Padang gitu. Insya Allah lah ya. Kita usahakan. Oke. Kita tutup sesi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah ikut kursus dari awal atau di pertengahan atau yang baru masuk. Mudah-mudahan kursus ini bisa kita mulai lagi di masa yang akan datang insya Allah. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dari saya pribadi dan juga dari Mandeh Minang Mancanegara kepada Radio Gubu Minang, krunya Uda Asmi dan Uda Aditya, terutama Uda Asmi yang selalu merelay acara ini dengan gembira. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan kita bertemu di Indonesia. Di Indonesia. Kita tutup dengan rasa syukur dan kita mendoakan yang terbaik. Mohon doanya juga untuk suami saya yang kurang sehat. Mudah-mudahan saya bisa pergi dengan hati tenang ya, karena ya menjadi pikiran lah. Mudah-mudahan
semuanya dimudahkan karena kita niatnya baik. Mudah-mudahan kebaikan juga akan menghampiri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbil Kita Alamin. tutup dengan sedikit berdoa penutup dari saya. Mohon maaf apabila mungkin tidak sejalan dengan saya, berbeda agama, tapi karena ini terakhir saya perlu memberikan mengucapkan doa yang saya anggap perlu ya. Izinkan saya untuk menutup dengan penuh rasa syukur dan doa. Saya berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka salamatan fid din wa afiatan fil jazad wa ziyadatan fil ilma barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal alfa innal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat bertemu kembali di tahun depan insya Allah.